Dok, ketika anak setelah disapi atau 1 tahun lebih, itu boleh nggak sih minum susu terus? Atau misalnya untuk anak di atas setahun, gimana untuk pemberian susunya dok? Kita simak dalam video berikut ya. Preview. Jadi di atas setahun sebetulnya apakah masih boleh anak itu minum susu? Jawabannya adalah masih boleh. Tetapi susu itu udah bukan yang utama lagi. Susu itu bukan nutrisi yang primer untuk nantinya anak itu mendapatkan nutrisi. Susu mungkin masih diperlukan, tetapi bukan yang utama. Susu itu hanya 30% untuk mencukupi kebutuhan nutrisi anak untuk anak di atas 1 tahun. Atau sekitar 500 ml kira-kira ya untuk kebutuhan anak di atas tahun. Boleh bentuknya misalnya susu formula, atau misalnya masih ASI, atau misalnya susu UHT itu udah diperkenankan untuk anak usia 1 tahun ke atas. Tetapi yang harus dipahami oleh orang tua, susu untuk anak 1 tahun bukan yang utama lagi. Artinya yang utama adalah makan padatnya. Jadi makan padat ini harus dilatih, tentunya untuk mempengaruhi terhadap pertumbuhan anak itu sendiri dan juga ada perkembangan tertentu. Misalnya anak itu orang motornya harus terlatih karena makan makanan padat yang sesuai dengan usianya. Tekstur di atas setahun itu kan udah tekstur menu keluarga seperti kita. Jadi anak diharapkan di atas setahun itu udah makan dewasa gitu. Karena nantinya ini berpengaruh untuk modalitas bicara dan bahasa. Bicara dan bahasa itu kan memerlukan oromotor yang sesuai, dan ini nantinya akan erat kaitannya oromotor itu dengan bicara bahasa. Salah satu stimulasinya adalah memberikan tekstur makan sesuai dengan usianya. Terus kalau misalnya dampaknya anak terlalu banyak minum susu di atas setahun itu apa dok? Ada beberapa hal dampaknya kalau misalnya susu itu masih menjadi dominan di atas 1 tahun. Jadi misalnya anak itu akan beresiko menjadi anemia defisiensi besi karena ada kalsium di dalam susu itu yang menghambat penyerapan zat besi itu sendiri. Lalu yang kedua, anak tidak terlatih untuk makan. Jadi karena terlalu banyak susu, anak jadi nggak mau makan. Padahal kan kita tahu kalau misalnya di atas setahun itu hanya 500 ml untuk 1 hari penuh gitu ya. Jadi sisanya adalah makanan padat. Kalau misalnya ini terus terjadi, bahkan ini yang ditakutkan, kenaikan berat badan anak tidak adekuat. Kenapa? Karena tadi susu itu bukan yang utama, susu itu tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi anak secara keseluruhan. Akhirnya apa? Indeks kalori dalam kesehariannya menjadi kurang dan akhirnya berat badannya nggak naik adekuat. Kenapa yang harus diperhatikan dalam makanan padat? Kita bisa perhatikan makanan padat atau menu dewasa itu densitas kalorinya lebih besar dibanding susu, dan juga tadi melatih oromotor, terus juga memberikan variasi jenis makanan terhadap anak, terus juga memberikan sumber nutrisi yang bervariasi nantinya untuk memenuhi kebutuhan makro dan juga mikronutrisinya. Jadi untuk anak di atas setahun itu bijaklah orang tua untuk memberikan susu yang berlebihan. Boleh kita berikan, tetapi harus sesuai dengan apa yang disarankan. Tidak boleh lebih 500 ml, diberikan nantinya untuk dijadwalkan snack, dan harus dilatih untuk menu makan yang lengkap. Jadi menu makan pada utama itu adalah anak yang prioritaskan gitu ya. Jadi misalnya makanan padat yang protein hewaninya yang lebih banyak, terus juga intake kalorinya harus cukup, terus juga teksturnya harus tekstur dewasa, sehingga nantinya melatih anak itu secara keseluruhan. Dan pastikan lagi anak itu terpantau pertumbuhannya. Pastikan kenaikan berat badan ini selalu terpenuhi di setiap bulannya. Kenaikan berat badan minimumnya, terus juga kurvanya trennya meningkat antara berat badan secara umur, tinggi badan secara umur, lingkar kepala, dan seterusnya untuk nantinya mencapai pertumbuhan yang optimal. Preview. Jadi pastikan anak kita menjadi anak yang optimal dari segi pertumbuhan dan juga perkembangannya ya.